Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube. Di kesempatan siang hari ini saya sedikit bercerita tentang beberapa sistem kerja di Malaysia yang mungkin sangat bermanfaat bagi sahabat semua jika hendak pergi ke Malaysia. Karena sesungguhnya kerja di Malaysia ini tidak hanya senang besar gaji ya, tapi ada beberapa sistem yang perlu diketahui, yang semua sistem tersebut sepenuhnya ditanggung kita ya. Yang pertama adalah karena sistem kerja di Malaysia nggak seperti di negara lainnya, yang mana makan, tempat tinggal, juga kendaraan itu semua ditanggung oleh pekerja ya. Jadi tidak ada toleransi atau mungkin bantuan dari bos ya. Jadi kita harus menanggung biaya sehari-hari sendiri ya, baik dari makan, kendaraan untuk pulang pergi kerja, dan tempat untuk tinggal ya, seperti rumah sewa. Itu semua kita membayarnya sendiri tanpa ada uang saku, dan ini berlaku untuk perantau Malaysia kecuali ART ya, asisten rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga memang semuanya ditanggung ya, karena mereka bekerja di dalam rumah majikan, jadi tidak membutuhkan ongkos atau tempat tinggal ya, karena tinggalnya sudah langsung mengikut dengan majikan. Tapi kalau seperti kerja proyek, niaga, perkilangan ya, atau juga perkebunan, kita membutuhkan rumah sewa, juga kendaraan untuk pulang pergi bekerja ya. Dan fakta yang kedua, alasan yang kedua adalah upah yang masih bisa dibilang kecil ya, jika dipergunakan untuk kebutuhan di dalam negeri Malaysia itu sendiri ya. Seperti untuk membeli beras ya, seperti untuk membeli sayur mayur, karena memang harga bahan pokok di Malaysia pun terbilang cukup mahal ya. Itu untuk makan kita kira 1 bulan dalam 300 ya, itu sudah terbilang cukup irit. Itu 300 ringgit ya. Itu lain kalau yang merokok, dan juga lain untuk pulsa atau paket data ya. Itu semua sudah tidak terhitung, itu 300 ringgit. Dan untuk bayar kontrakan, biasanya untuk sewa bilik, sewa kamar, kita kena bayar 450 ya. 450, jadi sudah 750. Dan untuk fakta yang ketiga ialah Malaysia adalah negara yang memiliki jumlah pekerja asing terbanyak ya, baik dari Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, India, dan lain-lain ya. Jadi di Malaysia itu menggunakan pekerja asing, bukan hanya dari Indonesia ya. Jadi sudah bisa dipastikan pekerjaan ini agak kurang ya, karena yang membutuhkan itu cukup banyak, bukan hanya dari tempat. Di Malaysia itu kebanyakan pemborong atau kepala proyek bukanlah orang Malaysia, melainkan orang dari negara tetangga ya, seperti dari Indonesia, seperti dari Myanmar ya. Itu sudah banyak yang menguasai sehingga mengambil proyek sendiri ya, menjadi mandor atau mungkin menjadi pengesap ya disebutnya ya. Yang banyak itu Indonesia sama Vietnam ya. Itulah mengapa masih banyak TKI atau TKW yang menjadi korban penipuan ya sobatku ya, atau kerja namun tidak menerima gajinya ya sobatku ya. Karena memang pengesapnya itu orang Indonesia atau mungkin orang Vietnam ya. Jadi
terkadang ada pihak-pihak yang main curang. Dia mempekerjakan kita, menjanjikan gaji 1 bulan sekali ya. Kemudian setelah kita bekerja sudah cukup waktu, nanti ditanya gaji, dia bilang uang belum turun atau uang belum cair ya. Atau bisa juga dia beralasan tunggu klaim ya. Biasanya seperti itu kebanyakan. Namun pada kenyataannya uang dari tuan rumah itu semua sudah turun ya. Sudah dibayarkan penuh seiring progresnya bangunan tersebut ya. Jadi memang biasanya kalau untuk pekerja bangunan klaimnya itu memang 1 bulan sekali ya. Nanti diambil gambar progres kerja sudah berapa persen, sudah berapa ribu uang masuk. Biasanya seperti itu ya sobatku ya. Jadi dari uang tersebut nanti kita putar berapa persen untuk pekerja, berapa persen untuk biaya seperti beli material ya sahabatku ya. Namun kebanyakan namanya manusia ya, mencurangi kita pekerja, alasannya uang belum klaim, uang belum cair, masih nunggu, sampai ada yang 3 bulan ya menunggu, ada yang 2 bulan menunggu. Alhasil sudah lama menunggu, uangnya dibawa kabur. Banyak sebagian orang yang mengira kita sebagai anak rantau di Malaysia ini kaya ya, karena gajinya yang cukup bisa dibilang besar. Itu mereka pikir kita memiliki uang yang cukup banyak ya. Namun fakta yang kelima inilah yang akan menjelaskan ya. Seiring bergantinya tahun, undang-undang terus berubah ya. Yang mana itu dapat mempengaruhi harga dan peraturan tentang visa atau permit ya bagi pekerja asing. Yang dulunya mudah dalam proses perpanjang ya, menjadi sedikit sulit atau lama ya. Dan juga harga permit itu pun seiring berubahnya waktu ya, seiring bergantinya tahun itu terus naik ya. Dari tahun ke tahun biaya permit perpanjang itu pasti naik ya sahabatku ya. Sedangkan permit atau visa sangat dibutuhkan, mengingat kita ini bekerja di negara orang ya sahabatku ya. Sedangkan biaya untuk pengurusan tersebut itu murni ditanggung pekerja itu sendiri ya sobatku ya, tanpa ada bantuan atau campur tangan majikan. Karena kebanyakan majikan hanya mengatasnamakan syarikatnya ya, dan tidak mau tahu ya, tidak menanggung, apalagi untuk memberi toleransi ya. Jadi untuk masalah permit ini yang susah ya sahabatku ya. Kita harus bisa nabung sendiri untuk bisa memperpanjang dokumen ya sahabatku ya. Jadi gaji kita itu tidak bersih ya, melainkan kotor, masih dipotong ini dan itu ya sahabatku ya. Oke, jadi sekian sharing dari saya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin ingin ke Malaysia, mohon agar berpikir kembali ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata saya sebagai host ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.